Selamat malam. Jadi tujuan Sinta record video untuk baca buku ini, Sinta ingin buat suatu kebiasaan baru di hidup Sinta, semoga bisa konsisten. Jadi sebelum Sinta tidur, Sinta ingin baca setidaknya 5 menit saja, baca buku setiap hari. Nah, supaya Sinta bisa konsisten, Sinta nggak mau bacanya itu sendiri, jadi Sinta pengen bacanya itu bareng teman-teman semua. Nah, Sinta belakangan ini kagum banget sama kata-katanya Jalaluddin Rumi. Banyak sangat menginspirasi Sinta, jadi Sinta cari bukunya. Jadi Sinta nemu ada buku Fihi Mafihi, Mengarungi Samudra Kebijaksanaan. Nah, Sinta bukan menggurui di sini, Sinta juga belum baca bukunya, dan Sinta juga belum punya ilmu terkait ini. Mungkin teman-teman semua lebih paham dan lebih punya ilmu, mungkin teman-teman bisa share ke Sinta, atau kita bisa baca bareng ya bersama-sama. Kita mulai aja. Fihi Mafihi, Mengarungi Samudra Kebijaksanaan. Nah, di sini agama tidak akan pernah menjadi satu. Selalu ada 2 atau 3 agama, dan selalu ada perang serta saling bunuh di antara mereka. Bagaimana bisa kamu menginginkan hanya ada satu agama? Agama tidak akan pernah menjadi satu kecuali di akhirat kelak. Pada hari kiamat, di dunia ini ketunggalan agama adalah hal yang mustahil. Maulana Jalaluddin Rumi. Kemudian di sini Maulana Rumi telah menyulap bumiku menjadi permata, dengan tanah liatku ia bentuk semesta laksana surga. Masya Allah ya katanya. Muhammad Iqbal, penulis The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Mungkin Kak Iqbal ini penerjemahnya ya. Ngefans deh sama Kak Iqbal. Nah, di sini itu bukunya ada 538 halaman. Semoga kita bisa istiqomah untuk membaca buku ini ya. Ini ada pasal 1, semuanya karena Allah, hingga pasal banyak juga ya. Bisa nggak ya, insyaallah ya. Pasal 71, terbang meninggalkan segala dimensi. Nah, kita mulai dari pasal 1. Semuanya karena Allah, halaman 23. Halaman 23. Ya, kelewat. 23 mana? Apakah? Ini 12. Oh, maaf. 23. Ini, kita mulai ya, bismillah. Pasal 1, semuanya karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruknya ulama adalah mereka yang mengunjungi para pemimpin, dan sebaik-baiknya para pemimpin adalah mereka yang mengunjungi ulama. Sebaik-baik pemimpin adalah ia yang berada di depan pintu rumah orang fakir, dan seburuk-buruk fakir adalah ia yang berada di depan pintu rumah pemimpin. Masya Allah ya, dalam. Banyak orang yang merasa puas hanya dengan memahami makna redaksi hadis ini secara tekstual, bahwa seorang ulama tidak seharusnya mengunjungi para pemimpin agar tidak menjadi seburuk-buruknya ulama. Padahal, makna yang sebenarnya dari hadis tersebut bukanlah seperti itu. Kita lihat ya, apa sih sebenarnya maknanya. Melainkan bahwa seburuk-buruk ulama adalah mereka yang bergantung kepada para pemimpin. Benar. Semua yang mereka lakukan demi mendapatkan simpati dari para pemimpin. Sementara ilmu yang mereka miliki sejak awal diniatkan sebagai media agar mereka dapat bercengkrama dengan para pemimpin, agar diberi penghormatan dan jabatan yang tinggi. Mereka mengubah dirinya dari bodoh menjadi berilmu semata-mata demi para pemimpin. Ketika ulama itu menjadi terpelajar dan berpendidikan karena takut pada para pemimpin, para pimpinan, dan ingin dipuji, maka ia akan menjadi tunduk pada kekuasaan dan arahan sang pemimpin. Mereka menyenangkan diri dengan penuh harap agar sang pemimpin memerhatikan. Jadi, tidak peduli apakah ulama itu yang datang mengunjungi pemimpin atau pemimpin itu yang mengunjungi ulama. Tetap menjadikan ulama sebagai pengunjung dan pemimpinlah yang dikunjungi.
Sementara ketika seorang ulama menuntut ilmu bukan demi seorang pemimpin, melainkan karena Allah semata, sejak awal hingga akhir, maka tingkah laku dan kebiasaannya akan sesuai dengan jalan yang benar. Karena memang itulah tabiatnya, dan mereka tidak akan mampu untuk melakukan hal yang sebaliknya. Seperti ikan yang tidak bisa hidup dan tumbuh berkembang kecuali di dalam air. Keren. Ulama semacam ini memiliki akal yang dapat mengontrol dan mencegah dirinya dari perbuatan buruk. Pada waktu yang bersamaan, semua orang yang semasa dengannya akan tercerahkan dan segan kepadanya, serta memperoleh bantuan-bantuan dari cahaya dan perumpamaan-perumpamaannya, baik mereka sadari atau tidak. Ketika ulama semacam ini datang mengunjungi pemimpin, maka sejatinya dialah yang dikunjungi dan pemimpin adalah pengunjungnya. Karena dalam segala kondisi, pemimpin itulah yang memperoleh pertolongan-pertolongan dan banyak manfaat darinya. Benar sih, benar. Ulama ini tidak butuh kepada pemimpin itu. Ia laksana matahari yang memancarkan cahayanya, yang tugasnya adalah untuk memberi kepada semua makhluk, yang mengubah bebatuan menjadi akik dan akut, dan yakut. Yakut ini apa? Yang menyulap gunung di bumi menjadi tambang-tambang tembaga, emas, perak, dan besi, yang menjadikan bumi hijau bersemi, dan yang memberkati pepohonan dengan buah-buahan yang berlimpah. Pekerjaan ulama ini adalah memberi dan tidak menerima. Dalam sebuah peribahasa Arab disebutkan, kami telah belajar untuk memberi, tapi tidak untuk menerima. Dalam kondisi apapun, ulama yang sesungguhnya adalah yang dikunjungi, dan para pemimpin yang mengunjungi. Benar ya? Tiba-tiba muncul sebuah pikiran dalam benakku untuk menafsirkan satu ayat Al-Quran. Meskipun ayat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembahasan yang kita bahas. Akan tetapi, ide ini terlintas di kepalaku sekarang, dan aku akan mengungkapkannya agar bisa diingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar bisa diingat, ya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nabiyyu qul liman fi aidikum minal asra iya'lamillahu fi qulubikum khaira yuktikum khairam mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Anfal ayat 70. Masya Allah ya. Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, ya, jika Allah ada, ya pasti, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu. Jadi kalau misalnya, ya sih pernah Sinta, pasti pernah lah kehilangan sesuatu, pasti itu Allah ganti dengan hal yang lebih baik lagi pasti, insyaallah. Ayat ini diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW telah berhasil mengalahkan orang-orang kafir, membunuh sebagian dari mereka dan merampas sebagian harta mereka. Beliau juga menawan banyak orang kafir dan membelenggu tangan dan kaki mereka. Salah seorang tawanan itu adalah paman Nabi Muhammad SAW sendiri, yaitu Abbas. Para tawanan itu menangis meraung-raung sepanjang malam dalam belenggu dan tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka telah kehilangan harapan-harapan mereka, menunggu pedang menebas leher dengan sekali hunus. Ketika melihat keadaan mereka, Nabi Muhammad SAW hanya tertawa. Para tawanan itu berkata, "Lihat, ia menunjukkan sifat kemanusiaannya, dan pernyataan bahwa dia manusia luar biasa tidaklah benar. Lihatlah, ia di sana menatap dan memperhatikan kita dalam rantai dan belenggu ini, dan ia menikmatinya. Ia tak ubahnya budak-budak hawa nafsu yang ketika telah berhasil menaklukkan musuh-musuhnya dan melihat mereka dalam keadaan tak berdaya, ia tertawa riang dan bahagia. Melihat sesuatu yang tampak dengan jelas di dalam hatinya, Muhammad SAW menjawab, "Bukan begitu. Aku tidak akan pernah tertawa melihat musuh-musuhku yang telah takluk di hadapanku, atau melihat mereka tak berdaya dan hina.
Aku senang, bahkan tertawa, karena aku melihat dengan mata hatiku, aku mengajak dan menarik-narik sejumlah orang dengan sepenuh tenaga, dengan belenggu, dengan rantai, keluar dari kepulan asap neraka jahanam yang hitam dan kelam menuju surga, menuju keridhaan Allah, dan musim semi yang abadi. Akan tetapi, justru mereka terus mengeluh dan menangis meraung-raung, sembari berkata, "Mengapa kau menyeret kami dari tempat kebinasaan ini menuju taman-taman bunga dan tempat yang paling aman?" Itulah mengapa aku tertawa. So sweet, mau nangis. Meski demikian, karena kalian tidak dianugerahi kemampuan untuk melihat apa yang aku lihat dan tidak memahami apa yang baru saja aku katakan, Allah memerintahkanku untuk menyampaikan ini padamu. Pada mulanya, kalian susun kekuatan, membentuk para tentara, membuat formasi kemiliteran. Kalian begitu percaya diri dengan kejantanan, keberanian, dan kekuatan yang kalian miliki. Lalu berkata pada diri sendiri, inilah yang akan kami lakukan. Kami akan hancurkan orang-orang Islam dan menaklukkan mereka. Tapi kalian tidak melihat keberadaan yang maha kuasa, yang jauh lebih berkuasa dari kalian. Kalian tak tahu keberadaan yang maha kuat, yang kekuatannya jauh di atas kekuatan kalian.